Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia 10 November 2020. Rencananya Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia bersama keluarganya. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke tanah air pada 10 November 2020. Rencananya, ia bersama keluarganya akan terbang pada Senin 9 November 2020 sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Diperkirakan ia akan tiba di tanah air sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat esok harinya. Setelah tiba di tanah air, Rizik akan langsung ke kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta untuk beristirahat. Yaitu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah, kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020 saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Sebelumnya, video pengumuman kembalinya Rizik Syihab ke tanah air viral di media sosial. Di hadapan pendukungnya, Rizik bicara terkait kepulangannya bersama keluarga ke tanah air. Karena walau bagaimanapun di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Kabar kepulangan Rizik ke tanah air bukan kali ini saja beredar. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017 dan terganjal masalah overstay visa hingga isu pencekalan, 6 kali sudah Rizik dikabarkan akan kembali ke Indonesia namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Polri mengimbau simpatisan Rizik Syihab melakukan penjemputan dengan tertib jika Rizik Syihab jadi pulang pada 10 November nanti. Sementara terkait status hukum Rizik Syihab, Polri masih menunggu laporan dari penyidik. Seperti kemarin kami sampaikan terkait dengan HRS, ya silakan saja kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia. Tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Kalau status perkaranya HRS, kami sedang koordinasikan, ya. Bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tunggu dari penyidik. Terkait dengan kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif dan Ketua Progres 98 Faisal Assegaf dalam program Anyus sore hari ini. Sudah beberapa kali beliau ingin mencoba pulang ke Indonesia, tapi mengalami beberapa hambatan. Nah, pada hari ini alhamdulillah tadi pagi beliau yang mengumumkan langsung dari kota suci Mekah bahwa beliau sudah memutuskan untuk kembali ke Indonesia tanggal 9 November. Sehingga insya Allah sampai di Indonesia tanggal 10 November jam 9 pagi. Ini insya Allah sudah valid, sudah fix, karena beliau mengumumkan langsung. Ya kan sama-sama kita tahu lah, ada mamnu syafar, ada cekal ya dari pemerintah Saudi Arabia, atas permintaan pemerintah dari sini, dan lain sebagainya. Banyak persoalan ketika itu yang memang dihambat untuk pulang. Tapi alhamdulillah hari ini semua persoalan beliau bisa selesaikan dengan sendiri, dengan timnya, tanpa bantuan dari pemerintah Indonesia, sehingga sudah tidak ada masalah. Kira informasi tentang kepulangan Habib Rizik ini kan sama dengan kedatangan warga negara lain pulang ke Indonesia, sesuatu yang tidak perlu untuk dibuat secara heboh atau dibesar-besarkan. Apalagi Habib Rizik ini kan pulang tepat pada bulan November ya, kalau saya dapat informasi di media-media nasional dan media sosial. Dan kebetulan juga bersamaan dengan waktu saat
musim hujan. Nah, kita berharap di situasi musim hujan yang tenang ini, situasi yang ada, situasi yang damai, kehadiran beliau juga membawa situasi yang lebih kondusif, sama dengan situasi alam yang dingin dan sejuk. Satu pernyataan yang datar saja, satu ungkapan perasaan yang biasa saja dan tidak perlu direspon secara berlebihan. Karena siapapun warga negara memang berhak untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi yang menjadi fokus perhatian publik hari ini adalah kehadiran Habib Rizik kembali ke Indonesia. Kita berharap tidak memicu satu gerakan politik, apalagi ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang dapat menciptakan situasi yang tidak nyaman dan aman bagi kepentingan bangsa dan negara. Apalagi dua hal ya, kehadiran beliau pertama musim hujan, itu isyarat alam bahwa harus semua ini sejuk. Kedua, di tengah-tengah situasi corona, jangan lagi kehadiran Habib Rizik ini digoreng berlebihan sehingga memicu eskalasi politik yang tidak menguntungkan. Beberapa kasus menjerat Rizik Syihab sehingga membuatnya meninggalkan tanah air. Saat itu pimpinan FPI menyatakan kepergiannya bukan untuk melarikan diri tapi menyusun strategi. Rizik Syihab meninggalkan Indonesia sejak 26 April 2017. Rizik sempat menyinggung kepergiannya ke luar negeri bukan bersembunyi tetapi hijrah untuk mengatur strategi. Ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal. Namun sebelum menginjakkan kaki di Arab Saudi, Rizik terseret sejumlah kasus di tanah air. Mencuatnya rekaman audio dan transkrip potongan percakapan di dunia maya yang membawa nama Rizik. Dalam rekaman itu, Rizik diduga bercakap dengan nada tak pantas bersama seorang wanita bersama Firza Hussein. Rekaman yang dikenal dengan sebutan Balada Cinta Rizik kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 30 Januari 2017. Namun surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 diterbitkan untuk kasus ini. Selain kasus pornografi, Rizik juga dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan Pancasila dan simbol negara oleh putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri. Namun Rizik membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Rizik menyatakan ceramahnya itu sebagai pemaparan atas tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Polda Jawa Barat menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus ini. Sejak 2016 hingga saat ini, sedikitnya 12 kali Rizik Syihab dilaporkan ke polisi untuk sejumlah kasus. Pada 2016 Rizik dilaporkan 5 kali, namun pada 2017 Rizik dilaporkan 7 kali ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.